Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini, dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video. Mengerjakan tugas tepat waktu adalah salah satu bentuk sikap disiplin. Nah, sikap disiplin ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam menggapai cita-cita. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini diciptakan oleh Hamidan Aceh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggale pak, manggale po, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya can culupan. Bengkok dimakan api, apinya can culupan. Nang mana batis kutung dikitip bidawang, nang mana batis kutung dikitip bidawang. Selesai. Lagu Ampar-Ampar Pisang dibuat dengan menggunakan bahasa Banjar. Dan Banjar merupakan salah satu nama suku asli di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan belajar tema 5, yaitu cuaca. Subtema ke-1, keadaan cuaca, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan pameran makanan khas daerah, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang keempat, dengan kegiatan membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada materi hari ini, masih ingatkah anak-anak pada pembelajaran sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada pembelajaran 5, Siti dan teman-temannya sedang merayakan festival makanan tradisional. Makanan tradisional yang disiapkan Siti dan teman-temannya yaitu ada kue cucur dari Betawi, kemudian ada lamang, ada papeda dari Papua, dan lain-lain. Selanjutnya, dengarkan teks yang akan Ibu bacakan berikut ini. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali. Udin dengan pakaian Betawi. Sedangkan Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, mari kita buat daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran tersebut. Stan pertama yang kita kunjungi yaitu yang pertama Sumatera Barat. Jenis makanannya yaitu ada rendang,
lompong sagu, gazebo, kaleo, dan lain-lain. Pakaian adatnya dikenal dengan nama Bundo Kanduang. Formasi daerahnya Sumatera Barat, beribu kota di Padang. Senjata tradisional Sumatera Barat dikenal dengan nama kari. Kari bentuknya mirip seperti keris. Rumah adatnya bernama Rumah Gadang. Rumah gadang ini termasuk dekorasi penunjang dari Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan pergi ke stand yang kedua, yaitu dari Jawa Tengah. Jenis makanannya yaitu lumpia, getuk, pecel, dan lain-lain. Pakaian adatnya dikenal dengan nama pakaian kebaya. Informasi daerah yaitu Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Senjata tradisional dari Jawa Tengah dikenal dengan nama keris. Kemudian, rumah adat Jawa Tengah dikenal dengan nama rumah joglo. Rumah joglo ini termasuk dekorasi penunjang dari Jawa Tengah. Kemudian, selanjutnya kita akan pergi ke stand yang ketiga yaitu dari Kalimantan Timur. Jenis makanannya yaitu ayam cicani, pisang gapit, dan lain-lain. Pakaian adat dari Kalimantan Timur ini dikenal dengan nama pakaian kustin. Informasi daerahnya yaitu Kalimantan Timur beribu kota di Samarinda. Senjata tradisional dari Kalimantan Timur dikenal dengan nama sumpit. Rumah lamin termasuk salah satu dekorasi penunjang dari Kalimantan Timur. Selanjutnya, di stand yang keempat ada Sulawesi Selatan. Jenis makanannya yaitu sup kondro. Pakaian adatnya dikenal dengan nama pakaian bodo. Informasi daerah yaitu Sulawesi Selatan beribu kota di Makassar. Senjata tradisionalnya dikenal dengan nama besing. Rumah tongkonan termasuk dekorasi penunjang dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah stan Papua. Jenis makanan yang ada di Papua yaitu papeda, martabak sagu, dan lain-lain. Pakaian adat dari Papua dikenal dengan nama pakaian Holim dan Sali. Informasi daerah yaitu Provinsi Papua beribu kota di Jayapura. Senjata tradisional Papua dikenal dengan nama panah dan busur. Kemudian, rumah Honai termasuk dekorasi penunjang dari Papua. Nah, itulah informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Nah, setelah festival makanan usai, masih ada tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juadah 8 jam. Juadah dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juadah 8 jam menjadi 18 potongan yang sama besar. Kemudian Lani memakan 3 potong juadah. Maka, banyak juadah 8 jam yang dimakan oleh Lani adalah 3/18. Angka 3 disebut dengan pembilang. Dan angka 18 disebut dengan penyebut. Banyak juadah 8 jam yang dimakan oleh Lani adalah 3/18. Selanjutnya, Siti membawa brem dari Jawa. Brem adalah makanan khas dari Madiun. Siti memotong brem menjadi 6 potong sama besar. Kemudian, Dayu memakan 2 potong brem. Maka, banyak brem yang dimakan oleh Dayu adalah 2/6. Angka 2 disebut dengan pembilang, sedangkan angka 6 disebut dengan penyebut. Banyak brem yang dimakan oleh Dayu adalah 2/6. Selanjutnya, dari stand Betawi tersisa dodol ketan. Dodol ketan ini berbentuk bulat dan lonjong. Siti memotong dodol menjadi 4 potong yang sama besar. Kemudian, Edo memakan 2 potong dodol. Maka, banyak dodol yang dimakan oleh Edo adalah 2/4. Selanjutnya, Siti juga memotong dodol menjadi 10 potong yang sama besar. Kemudian, Lani memakan 4 potong dodol. Maka, banyak dodol yang dimakan oleh Lani adalah 4/10. Nah, jadi seperti inilah cara kita menuliskan lambang bilangan pecahan berdasarkan gambar.
Selanjutnya, kita akan mewarnai gambar berdasarkan lambang bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan pecahannya yang pertama ada 3/5 dan yang kedua 1/4. Angka 3 menunjukkan gambar yang diwarnai. Sedangkan angka 5 menunjukkan bagian dari keseluruhan gambar tersebut. Kemudian pada contoh yang kedua, pecahan 1/4. Angka 1 menunjukkan gambar yang akan diwarnai. Sedangkan angka 4 adalah untuk keseluruhan bagian gambar. Jika pecahannya 3/5, maka yang diwarnai adalah 3 dari 5 bagian. Kemudian, jika bilangan pecahannya 1/4, maka yang diwarnai adalah 1 dari 4 bagian. Selanjutnya, Ibu akan membacakan teks yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Nah, anak-anak silakan buka buku tema 5-nya di halaman 43. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Saat hujan, sebaiknya kita berlindung di dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Selanjutnya, dari teks yang sudah dibacakan tadi, mari kita mencari kata yang berhubungan dengan cuaca beserta maknanya. Kata yang pertama yaitu ada kata hujan. Hujan bermakna yaitu titik-titik hujan yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kata kedua yang berhubungan dengan cuaca yaitu kata mendung. Mendung bermakna kondisi langit yang gelap. Tidak ada sinar matahari karena ditutupi oleh awan berwarna abu-abu dan mengandung titik-titik hujan. Kata selanjutnya yang berhubungan dengan cuaca yaitu ada kata petir. Petir bermakna kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh akibat pertemuan awan dengan muatan listrik positif dan listrik negatif. Dan yang terakhir ada kata kilat. Kilat bermakna sekelebatan cahaya yang berjalan cepat di langit dalam waktu singkat dan biasanya terjadi pada waktu hujan. Itulah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca beserta maknanya. Makna pada setiap kata dapat kamu jumpai pada Kamus Bahasa Indonesia. Nah, dari kata cuaca yang sudah kita temukan tadi, Ibu akan menulis cerita berdasarkan pengalaman ketika hujan. Nah, contoh ceritanya yaitu jalan-jalan ke Pantai Trikora. Pada hari Minggu, saya dan keluarga pergi ke Pantai Trikora. Di tengah perjalanan, langit berubah menjadi mendung disertai angin kencang dan udara terasa dingin. Setibanya kami di Pantai Trikora, hujan pun turun disertai kilat dan petir. Kami pun berlindung di pondok sampai hujannya berhenti. Setelah hujan berhenti, matahari mulai bersinar dan langit kembali cerah. Saya pun langsung berenang di laut. Setelah selesai berenang dan makan, saya bilas badan di kamar mandi. Dan setelah itu kami pun bersiap-siap untuk pulang. Nah, jadi seperti inilah cara menuliskan cerita berdasarkan pengalaman ketika hujan. Dalam menulis cerita harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, suatu pecahan dikatakan sederhana apabila pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, pecahan 1/4. Angka 1 disebut dengan pembilang, sedangkan angka 4 disebut dengan penyebut. Dan yang kedua, Indonesia memiliki keberagaman.
Dan kita harus saling menghormati setiap perbedaan agar terciptanya kerukunan. Dan yang terakhir, dalam membuat kalimat efektif, susunannya harus mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut ini. Mintalah bantuan orang tua jika anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika anak-anak membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula terima kasih jika anak-anak sudah mendapatkan bantuan. Untuk nomor 1, warnailah gambar di bawah ini berdasarkan lambang bilangan pecahan berikut. Nah, yang A, bilangan pecahannya yaitu 3/4. Kemudian yang B, 1/4, dan yang D, 4/6, dan yang E ada 2/5. Untuk nomor 2, tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Nah, untuk nomor 2 ini, kamu menulis cerita pengalaman kamu ketika cuaca hujan. Entah itu pulang sekolah, atau lagi bermain, atau lagi jalan-jalan. Nah, silakan anak-anak tulis cerita berdasarkan pengalaman ketika cuaca hujan. Dan yang ketiga, tuliskan informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Nah, di sini ada 2 daerah yang Ibu ingin kalian tulis informasinya. Yang pertama ada daerah Papua dan yang kedua daerah Sumatera Barat. Kalian tulis informasinya, yang pertama yaitu jenis makanannya, kemudian pakaian adatnya, senjata tradisionalnya, kemudian informasi daerahnya, dan dekorasi penunjang daerah tersebut. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak pahami ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.